Pastor ambil alih kendali, Rizky Ridho dan Joy siap meledak, Al-Bulaihi, GBK akan seperti neraka. Kontroversi tentang pertandingan Bahrain dengan Indonesia memang sudah berlangsung cukup lama. Hal ini terjadi lantaran aksi tak sportif yang dilakukan oleh Bahrain ketika menjadi tuan rumah. Karena buntut laga itu, akhirnya Bahrain terlihat cukup ketakutan sendiri, lantaran mereka mendapatkan banyak teror dari fans Garuda. Namun meski demikian, sesampainya di Jakarta, apa yang dirasakan oleh Bahrain cukup berbeda dari yang mereka prediksi sebelumnya. Tak ada teror serta ancaman sama sekali dari para supporter Timnas Indonesia. Berbeda yang dirasakan oleh Timnas Indonesia, karena kekalahan memalukan Timnas Indonesia saat ini, Patrick Kluivert mendapatkan kecaman dari para supporter dan fans setidaknya lebih percaya pada asisten pelatih mereka, yaitu Patrick Kluivert. Ya, jika kita membicarakan pengalaman Alec Pastor, lebih bisa terlihat sepak terjangnya mengawal tim-tim kecil Liga Belanda untuk bisa promosi ke Eredivisie. Buruknya gaya permainan Indonesia ketika bertemu Australia memang didasari dari salahnya Kluivert mengatur strategi dasar untuk terlalu frontal menyerang dan menaikkan garis bertahan. Alhasil, duet Tom Haye serta Nathan yang memiliki karakter yang sama tak mampu bersinergi satu sama lain untuk bisa berbagi peran di lini tengah. Masalah yang kedua ada pada sektor center back. Jay yang tak memiliki kecepatan disandingkan dengan Hilgers yang memang memiliki tipe permainan hampir sama seperti Jay di FC Twente. Alhasil, dengan hanya menggunakan dua center back, Australia yang kuat di sektor tengah lewat Jackson Irvine mampu mengacak-acak pertahanan Indonesia kala melancarkan serangan balik. Dan secara gamblang, Alec Pastor yang saat ini tengah mendapatkan tugas khusus untuk menggantikan peran Kluivert juga tengah membuat terobosan baru. Asisten pelatih Timnas Indonesia Alec Pastor menegaskan bahwa skema total football tidak akan diterapkan di skuad Garuda. Menurut Pastor, gaya permainan tersebut tidak sesuai dengan karakteristik pemain Indonesia saat ini dan dianggap kurang realistik untuk diterapkan di level internasional. Total football membutuhkan pemain-pemain kelas atas yang multiposisi dan memiliki stamina super, ujar Pastor seperti dikutip dalam. Pernyataan Pastor turut dibenarkan oleh Denny Lanzat yang menilai filosofi permainan ofensif ala Belanda tersebut kurang cocok dengan komposisi pemain Timnas Indonesia saat ini. Total football menuntut semua pemain untuk aktif dalam bertahan dan menyerang tanpa henti. Itu sangat sulit jika tim tidak memiliki pemain dengan kualitas individu yang merata di semua lini, tambah Lanzat. Sebagai gantinya, Pastor menilai skema Satanesio, gaya bertahan khas Italia, yang menitikberatkan pada kedisiplinan lini belakang dan serangan balik cepat lebih realistis bagi Timnas Indonesia. Skuad Timnas Indonesia saat ini lebih cocok dengan strategi Catenaccio ala Italia, tegas Pastor. Catenaccio yang dikenal dengan pola pertahanan rapat dan penempatan back ekstra di lini belakang dinilai mampu memaksimalkan kekuatan Timnas Indonesia dalam mengandalkan disiplin bertahan dan serangan balik cepat. Dan dengan strategi seperti ini, sepertinya akan membuat nama Joy Pelupessy menjadi pilihan utama menemani Haye di lini tengah. Gaya main cepat serta pengambilan keputusan cepat akan bisa membantu Tom Haye yang memiliki kekurangan pada sektor kecepatan. Pelupessy yang memiliki tipikal sedikit bertahan akan membawa keseimbangan di dalam lini tengah, dan pastinya ini akan membuat pembagian peran antara kedua pemain cukup seimbang. Di sisi lain, cederanya Hilgers pastinya akan membuat nama seorang Rizky Ridho kembali naik di permukaan untuk menemani Jay Ityes di sisi bertahan. Build up yang bagus serta cara membawa pergerakan lawan tanpa bola menjadi kelebihan Ridho yang saat ini menjadi alasan dirinya masih menjadi pilihan utama meski berganti era kepelatihan. Selain itu, Rizky Ridho juga memiliki kelebihan untuk melakukan overlap karena pengalamannya bermain di sektor striker kala di awal karirnya dulu.
Dan pastinya kita tak bisa lupa tentang gol Ridho di Liga 1 kemarin yang dicetak dari hampir setengah lapangan dengan akurasi yang cukup tinggi. Tak hanya Ridho, Polster sepertinya juga akan kembali memainkan 3 center back setelah Chelsea Hafner bebas dari hukuman akumulasi kartu kemarin. Dengan Hafner kembali dari akumulasi kartu kuning dan Messi Hilgers dipastikan absen karena cedera, trio Ridho, Ityes, dan Hafner diklaim netizen layak dijadikan starter saat Indonesia versus Bahrain. Namun, Ridho meminta netizen untuk tidak membanding-bandingkan di antara pemain timnas Indonesia. Bek Persija Jakarta itu meminta supporter Indonesia untuk memberi kepercayaan kepada pelatih Patrick Kluivert terkait komposisi pemain. Ya, itu penilaian orang-orang di luar. Tentunya kami yang ada di tim, siapapun yang dipilih untuk pelatih untuk menjadi starter ataupun sebagai pemain pengganti, semuanya akan menampilkan yang terbaik. Di sisi lain, berbicara mengenai supporter timnas Indonesia, saat ini Bahrain memang harus was-was dan hati-hati dengan teror yang akan dibuat. Tak main-main Ultras dan La Grande yang sudah mengumumkan mereka akan memberikan tekanan mental untuk pemain Bahrain dengan mengirimkan koreo gila yang belum pernah Bahrain rasakan sebelumnya. Dalam video berdurasi 12 menit itu, La Grande Indonesia tampak menyiapkan bendera merah putih dan aksesoris pendukung lainnya untuk menonton pertandingan Indonesia versus Bahrain. Persiapan untuk menjamu Bahrain sudah dimulai, akan ada aksi kreativitas di tribun utara yang akan memompa semangat Garuda. Mereka menuliskan di keterangan video. Seorang supporter yang tampil di dalam video tak memberitahu bentuk koreo apa saja yang sedang dipersiapkan La Grande Indonesia. Namun ia menyarankan penonton yang hadir ke SUGBK agar datang lebih cepat ke stadion mengingat teknis digital yang diterapkan. Di tribun juga kami persiapkan bendera dan aksesoris lainnya. Jika kalian duduk di utara, kalian sudah membantu berjalannya koreo yang kami persiapkan, katanya. Dengan pernyataan dari La Grande ini pastinya akan membuat anak asuh Dragan Talajic harus mempersiapkan mental mereka secara penuh. Pasalnya, Al-Bulaihi yang dikenal memiliki mental baja karena tak takut berhadapan dengan Messi ataupun Ronaldo, namun ketika bermain di GBK, ia terlihat seperti sapi, ompong yang tak mampu menjaga pergerakan seorang Ragnar yang tengah mendapatkan dukungan penuh dari 75.000 supporter yang hadir di GBK.